Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, memulai karirnya di panggung politik sebagai wali kota Solo sebelum menjadi gubernur DKI Jakarta dan kemudian memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2014. Karismanya sebagai pemimpin yang sederhana dan dekat dengan rakyat menjadi salah satu faktor utama yang membantunya mendapatkan popularitas luas di seluruh Indonesia. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap pemimpin, terutama di negara yang sangat beragam seperti Indonesia, pasti akan menghadapi kritik dan perlawanan. Salah satu pertanyaan yang sering muncul di publik adalah, mengapa ada sebagian orang yang membenci Jokowi? Isu ekonomi dan kebijakan pembangunan. Salah satu alasan utama mengapa sebagian orang merasa kecewa dengan Jokowi adalah terkait kebijakan ekonomi. Meski ada banyak proyek infrastruktur yang dibanggakan, seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan, beberapa kelompok masyarakat mengkritik bahwa pembangunan tersebut tidak langsung berdampak pada perbaikan kondisi ekonomi masyarakat miskin. Di sisi lain, beberapa orang merasa bahwa pembangunan besar-besaran justru menambah beban utang negara yang dianggap tidak sehat untuk jangka panjang. Beberapa sektor masyarakat merasa bahwa selama masa pemerintahan Jokowi, harga kebutuhan pokok seperti sembako dan listrik meningkat. Hal ini menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat kecil yang merasa bahwa kehidupan sehari-hari mereka semakin berat. Bagi kelompok ini, kebijakan ekonomi Jokowi dianggap lebih menguntungkan investor dan golongan pengusaha besar daripada masyarakat umum. Isu politik dan kebebasan berpendapat. Jokowi juga mendapat kritik terkait bagaimana pemerintahannya menangani kebebasan berpendapat dan aksi demonstrasi. Sejumlah kelompok aktivis dan mahasiswa merasa bahwa kebebasan berpendapat semakin terancam di bawah pemerintahan Jokowi. Beberapa kasus kriminalisasi terhadap aktivis dan pihak oposisi, serta penangkapan terhadap orang-orang yang kritis terhadap pemerintah di media sosial, menjadi bukti bahwa ada kekhawatiran yang serius mengenai penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, seringkali digunakan untuk menindak pihak-pihak yang dianggap menyebarkan kebencian atau melakukan pencemaran nama baik. Namun interpretasi terhadap undang-undang ini dianggap tumpul ke bawah dan tajam ke atas. Hal ini memicu sentimen bahwa pemerintahan Jokowi tidak toleran terhadap kritik. Meski Jokowi sendiri berulang kali menekankan bahwa dirinya menghargai kritik yang membangun. Isu lingkungan dan penanganan bencana. Pada sektor lingkungan, Jokowi dan pemerintahannya juga mendapatkan kritik keras. Salah satu isu yang paling sering disorot adalah deforestasi dan pembakaran hutan yang menyebabkan kabut asap tahunan di beberapa wilayah Indonesia dan negara tetangga. Kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu lunak terhadap perusahaan-perusahaan besar yang berkontribusi pada deforestasi dan perusakan ekosistem memunculkan persepsi bahwa kepentingan lingkungan dikesampingkan demi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, meskipun Jokowi dinilai cepat dalam menangani beberapa bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, ada beberapa kasus di mana penanganan bencana dianggap lambat dan kurang terorganisir dengan baik, seperti dalam kasus banjir besar di Jakarta atau kebakaran hutan yang meluas. Sentimen politik dan polarisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa politik di Indonesia selama masa pemerintahan Jokowi mengalami polarisasi yang tajam, terutama sejak Pilpres 2014 dan 2019. Dalam dua Pilpres tersebut, Jokowi menghadapi lawan yang sama, yakni Prabowo Subianto, yang didukung oleh koalisi oposisi. Kampanye politik yang intens menyebabkan terpecahnya dukungan di masyarakat, di mana sebagian besar pendukung lawan politik Jokowi tidak bisa menerima kekalahan dan tetap menyimpan kebencian atau kekecewaan mendalam terhadap Jokowi. Polarisasi ini diperparah oleh maraknya informasi hoaks dan fitnah yang tersebar di media sosial. Berbagai narasi yang tidak berdasar, seperti tuduhan bahwa Jokowi adalah seorang komunis, antek asing, atau tidak memiliki agama, meski berkali-kali dibantah, tetap saja mendapatkan tempat di hati sebagian masyarakat. Hoaks tersebut memperparah persepsi negatif tentang Jokowi dan membuat banyak orang yang pada dasarnya apolitis ikut termakan narasi kebencian. Harapan yang tidak terpenuhi. Pada awal pemerintahannya, Jokowi dipandang sebagai simbol perubahan dan reformasi. Ia datang dari latar belakang non-elit dan dianggap mewakili suara rakyat kecil. Banyak masyarakat yang berharap besar bahwa Jokowi akan mampu membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, mulai dari pemberantasan korupsi, peningkatan kesejahteraan, hingga penguatan lembaga-lembaga demokrasi. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sebagian masyarakat yang merasa bahwa harapan-harapan tersebut tidak terpenuhi. Misalnya, meskipun Jokowi memimpin di era Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK yang kuat, beberapa orang kecewa dengan pelemahan KPK melalui revisi undang-undang dan penunjukan pimpinan KPK yang kontroversial.
Bagi kelompok ini, Jokowi dianggap gagal memenuhi janji-janji reformasinya. Ketidakpuasan kelompok-kelompok Islam politik. Selain alasan-alasan di atas, Jokowi juga mendapat perlawanan dari kelompok-kelompok Islam politik yang merasa bahwa pemerintahannya tidak berpihak pada kepentingan mereka. Isu ini semakin menguat pada Pilpres 2019, di mana Jokowi dianggap lebih dekat dengan kelompok nasionalis sekuler daripada kelompok Islam konservatif. Kasus Ahok yang terkait dengan penistaan agama pada tahun 2016, yang kemudian memicu aksi besar-besaran oleh kelompok Islam, menjadi salah satu titik balik yang signifikan dalam hubungan Jokowi dengan kelompok Islam konservatif. Meskipun Jokowi berusaha mendekati beberapa tokoh Islam setelah kasus tersebut, ketidakpuasan dan ketidakpercayaan dari sebagian kelompok ini terus berlanjut. Isu buruh dan ketenaga kerjaan. Salah satu masalah penting lainnya yang menyebabkan sebagian masyarakat merasa kecewa terhadap Jokowi adalah terkait kebijakan ketenaga kerjaan dan perlindungan hak-hak buruh. Puncaknya terjadi pada tahun 2020 ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law yang kontroversial. Dianggap sebagai langkah pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Tetapi pada saat yang sama, mendapat kritik keras dari serikat buruh dan kelompok masyarakat lainnya. Banyak yang menganggap Omnibus Law sebagai kebijakan yang lebih berpihak pada pengusaha dan investor daripada pekerja. Beberapa poin yang paling diperdebatkan termasuk fleksibilitas dalam sistem kontrak kerja, pengurangan kewajiban perusahaan terhadap pesangon, dan pengaturan jam kerja yang dinilai tidak berpihak pada buruh. Demonstrasi besar-besaran oleh serikat buruh dan kelompok mahasiswa terjadi di berbagai kota menentang undang-undang ini. Jokowi dianggap sebagai presiden yang tidak berpihak kepada kaum pekerja, dan hal ini memperkuat sentimen negatif di kalangan buruh serta aktivis pro-buruh. Kekecewaan terhadap kebijakan tenaga kerja ini semakin diperparah dengan kondisi ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi COVID-19, di mana banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pemotongan upah. Pemerintah dianggap tidak cukup cepat atau tanggap dalam melindungi hak-hak buruh selama masa krisis tersebut. Bagi kelompok ini, Jokowi dianggap gagal memberikan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kerja yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Masalah utang negara dan ketergantungan pada asing. Kebijakan ekonomi dan pembangunan yang dicanangkan oleh Jokowi memang berfokus pada pembangunan infrastruktur secara masif. Proyek seperti jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan bandara baru di seluruh negeri memang terlihat nyata. Namun kritik yang kerap muncul adalah mengenai pembiayaan proyek-proyek besar ini. Sebagian orang khawatir dengan peningkatan utang luar negeri yang digunakan untuk mendanai pembangunan tersebut. Selama masa pemerintahan Jokowi, utang negara mengalami peningkatan signifikan. Meskipun pemerintah berdalih bahwa utang tersebut masih dalam batas aman dan digunakan untuk proyek-proyek produktif, beberapa kalangan merasa khawatir bahwa utang ini akan membebani generasi mendatang. Kekhawatiran ini terutama datang dari kalangan oposisi yang terus-menerus mengangkat isu ketergantungan ekonomi Indonesia pada utang luar negeri, khususnya dari Tiongkok. Selain itu, kritik juga muncul terkait keterlibatan perusahaan asing, terutama dari Tiongkok, dalam proyek-proyek besar infrastruktur di Indonesia. Sentimen negatif terhadap pekerja asing dari Tiongkok yang dianggap mengambil lapangan pekerjaan lokal juga memperparah ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap Jokowi. Bagi mereka, Jokowi dianggap terlalu bersahabat dengan Tiongkok, yang dipandang sebagai ancaman bagi kedaulatan ekonomi Indonesia. Dinamika sosial dan polarisasi masyarakat. Di luar faktor kebijakan, faktor sosial dan budaya juga memainkan peran dalam mengapa sebagian orang membenci Jokowi. Selama masa pemerintahan Jokowi, terutama selama 2 kali Pilpres, 2014 dan 2019, polarisasi politik di Indonesia semakin tajam. Masyarakat terbelah menjadi 2 kubu yang saling berseberangan, dan polarisasi ini diperkuat oleh maraknya informasi hoaks dan propaganda politik di media sosial. Kampanye hitam, fitnah, dan tuduhan-tuduhan tidak berdasar seringkali dilemparkan kepada Jokowi, mulai dari tuduhan bahwa dia adalah seorang komunis, hingga narasi bahwa dia adalah boneka asing atau tidak pro-Islam. Meski tuduhan-tuduhan ini tidak memiliki dasar, tetapi bagi sebagian masyarakat, terutama yang terpengaruh oleh polarisasi politik dan informasi yang salah, pandangan negatif terhadap Jokowi semakin menguat. Pada akhirnya, alasan mengapa sebagian orang membenci Jokowi adalah kombinasi dari berbagai faktor, mulai dari kekecewaan terhadap kebijakan ekonomi, ketidakpuasan terhadap penanganan HAM, kritik terhadap kebebasan berpendapat, hingga pengaruh polarisasi politik yang semakin tajam di Indonesia.
Sebagai pemimpin yang harus mengambil keputusan besar dan seringkali kontroversial, Jokowi tidak bisa menghindari kritik dari berbagai pihak. Kritik tersebut, meski terkadang bersifat emosional atau subjektif, merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Meski demikian, Jokowi tetap melanjutkan tugasnya hingga akhir masa jabatan dengan berbagai capaian, terlepas dari segala kritik yang ada. Waktu akan menentukan bagaimana sejarah akan mencatat kepemimpinannya, dan apakah kritik-kritik yang ada sekarang akan menjadi penilaian jangka panjang atas warisannya di panggung politik Indonesia.